semuanya, kembali lagi dengan Ibu di mata kuliah Statistik Inferensial. Kali ini sudah pertemuan ke-9. Materi yang akan kita bahas yaitu pengujian hipotesis, rata-rata, dan beda dua rata-rata. Nah, materi ini adalah materi setelah UTS ya. Jadi kalau nanti pas ujian UTS ini nggak masuk gitu. Oke, untuk pengujian hipotesis di sini Ibu mau jelasin sedikit tentang langkah-langkahnya dulu. Jadi ada langkah-langkahnya dalam menghitung. Ini materi ini digunakan untuk kalian kalau mengerjakan skripsi ya. Gitu. Kurang lebihnya seperti ini kalau misal nanti skripsinya datanya kuantitatif yang hitung-hitungan. Tapi kalau misalnya skripsinya metodenya kualitatif, teori berarti nggak ada hipotesis penelitian atau pengujian hipotesis gitu. Oke, untuk hipotesis ini ada dua rata-rata dan beda dua rata-rata. Jadi pertama kita akan bahas yang hipotesis rata-rata dulu ya. Untuk pengujian hipotesis atau uji hipotesis itu maksudnya uji suatu teori itu apakah benar atau salah. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama ada formulasi hipotesis. Jadi dibuat dulu bagaimana hipotesisnya itu. Nah, di sini ada H0 sama H1. Nah, kalau H0 ini teori yang akan kita uji apakah itu benar apakah salah. Nah, nanti H1 itu penolakannya, lawan dari penguji yang akan kita uji teorinya. Jadi untuk teori lebih jelasnya pokoknya ada di buku paket ya. Kan waktu minggu kemarin Ibu suruh baca kan. Nah, ini untuk sekarang langsung hitung-hitungannya. Tapi hitung-hitungannya itu ada langkah-langkahnya ini. Tuh, 1, 2, 3 nanti banyak ya. Ada H0, ada H1. Jadi di sini ada 3 jenis. Ini H0. H1-nya kalau mu si rata-ratanya itu sama dengan sama soalnya. Nah, nanti lawannya berarti jadi lebih dari yang pertama. Nah, yang kedua H0 sama dengan, tapi H1-nya kurang dari, sama satu lagi sama dengan, H0-nya H1-nya tidak sama dengan gitu ya. Nah, yang nomor 2 taraf nyata atau nilai tabel. Taraf nyata itu kayak signifikan ya. Jadi nanti ada alfanya berapa persen gitu ya, tergantung dari soal. Nah, ini sampelnya ada yang N lebih besar dari 30 sama kurang dari sama dengan 30. Jadi dia beda-beda. Kalau untuk yang lebih besar sampelnya, dia menggunakan Z, tabel Z. Nah, kalau misalnya lebih kecil, nanti dia menggunakan tabel T. Cara perhitungan hampir mirip-mirip sama yang kemarin Ibu ajarin tentang pendugaan parameter atau probabilitas ya. Yang distribusi sampling, ingat kan? Nah, gitu nanti pakai tabel gitu yang ada di buku paket atau yang nanti Ibu share. Nah, ini kalau untuk yang kurang dari atau sama dengan yang sampelnya kecil, dia nanti ada DB namanya derajat bebas. Nah, nanti dari N jumlah sampel dikurang 1 gitu ya. Nah, untuk terus yang ketiga untuk menentukan kriteria pengujian ini keempat ya. Kita harus tahu dulu, ngitung dulu uji statistiknya. Nah, ini N-nya lebih besar 30 sama kurang dari. Kalau yang lebih besar pakai tabel Z kan. Nah, hitungannya sama aja tapi sama tabel T. Hitungnya tetap X aksen min mu dibagi tau per akar N. Nah, ini untuk yang ada diketahui populasinya. Kalau ini sampelnya. Tapi sama aja cara perhitungannya ya. Nah, yang keempat, habis setelah uji statistik itu nanti kita gambarkan. Nah, dia tuh hasilnya apa? Apakah H0 diterima atau H0 ditolak gitu ya. Dari kriteria-kriterianya. Nah, nanti ini untuk kriteria pengujian ini buat mengambil keputusan. Nah, kalau udah dapet gimana dari hasil uji statistiknya itu, oh berarti dia nanti H0 diterima. Ada keterangan kenapa diterima gitu. Kenapa ditolak. Nah, nanti dapatlah kesimpulan. Nah, nomor 5 untuk menarik kesimpulan gitu ya. Masih bingung ya? Karena ini masih langkah-langkahnya belum jelas gimana caranya. Yuk, akan kita bahas satu-satu ya. Kita langsung aja ke contoh soal
rata-rata ya. Pengujian hipotesis rata-rata ini ada contoh soalnya. Pokoknya Ibu ngambil antara di buku paket atau di modul ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya coba kita lihat di sini. Pimpinan bagian pengendalian mutu pabrik susu merek Aku Sehat ingin mengetahui apakah rata-rata berat bersih 1 kaleng susu yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram. Nah, jadi ada pendapat nih. Teorinya nih, apakah berat bersih 1 kaleng susu itu masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil. Nah, datanya ini. Diketahui simpangan baku bersih per kaleng 125 gram. Dari sampel 50 kaleng, berarti ini N-nya 50, diperoleh rata-rata bersih 375. Dapatkah diterima bahwa besar berat bersih rata-rata tetap 400? Nah, jadi diterima apa enggak nih kira-kira pendapatnya? Kalau berat bersih rata-ratanya itu 400 gram atau lebih kecil gitu, nanti kan ada pendapatnya. Ujilah dengan taraf nyata 5%. Oke, jadi diketahui gini ya. Diketahui yang pertama N-nya berapa? 50 ya. Tulis dulu N-nya 50. Nah, kalau udah diperoleh rata-rata bersih 375. Berarti rata-rata ini ya. X bar rata-ratanya 375. Nah, terus langsung tadi simpangan baku ada kan ya? Nah, ini simpangan baku. Tahu simpangan bakunya 125. Nah, terus dapatkah diterima bahwa berat bersih rata-rata 1 kaleng itu 400 gram? Nah, ini teorinya. Jadi ntar dia jadi mu 0. Gitu. Mu 0 itu teori yang kita uji. Pendapat yang kita uji ya, 400. Nah, untuk pertama langkah-langkahnya ikutin yang tadi Ibu cari di awal. Jadi yang pertama itu formulasi hipotesis. Jadi kita formulasikan dulu. Bagaimana hipotesisnya? H0 H1 berarti H0 sama dengan, nah, mu-nya berapa tadi? 400 ceritanya. Ini kan kita uji 400. Tergantung soal, misalnya diketahui rata-ratanya berapa, berarti ini ya mu sama dengan berapa. Nah, ini kan atau ada atau di sini kan sudah lebih kecil. Nah, berarti ini lawannya. Apakah sama dengan, apakah lebih kecil? Berarti nanti H1. Nah, H1-nya itu berarti mu 1-nya itu kurang dari ya kan lebih kecil kan 400. Nah, jadi 400-nya jadi mu 0. Kan dari sini kan pertama mu 1 sama dengan mu 0 yang tadi dibahas kan. Nah, mu 0 ganti 400 diganti gitu loh. Dan 400 juga gitu ya. Nah, ini kalau udah langsung kita langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu uji taraf nyatanya. Nah, di sini taraf nyatanya 5%. Berarti kita tulis alfanya 5% gitu ya. Nah, 5% ini kita rubah jadi desimal. 5 bagi 100 berapa? 0,05. Nah, udah kan? Nah, kalau udah, karena ini sampelnya berapa? 50 kan? Berarti kalau sampelnya itu N lebih besar dari 30. Nah, berarti namanya nanti uji Z gitu ya. Jadi pakai tabel Z. Nah, berarti ntar rumusnya tabel Z. Cari dulu nih, kan Z alfa. Jadi sama dengan Z alfanya berapa? 0,05. Nah, ini kita cari pakai tabel. Cari di tabel mana ayo? Tabel yang distribusi T yang di halaman 356. Coba yuk dibuka yuk. Halaman 356. Ini sudah Ibu buka dan sudah Ibu zoom ya biar kelihatan. Halaman distribusi T 356 sama kayak kemarin. Kita cari caranya berarti Z 0,05. Cari 0,05.
Nah, ini 0,5. Nah, cari paling bawah dia. Cet, gitu ya. Karena paling bawah karena dia nggak ada berapa df-nya, n-nya. Jadi cari paling bawah. Yang tak hingga. Dapat berapa? Ini paling bawah. Nah, 1,64 ya. Kita keep ya, ingat-ingat 1,64. 1,64. Nah, sekarang ibu mau tanya, ini kan lebih kecil. Berarti kalau lebih kecil kan kurang dari. Kalau kurang dari berarti ke arah, nanti grafiknya itu kurvanya ke arah kiri. Berarti nanti dikasih min. Nah, itu ya. Karena kurang dari, jadi minus ya tandanya. Jadi nanti pengujiannya itu pengujian sisi kiri jadinya. Nah, nanti kalau pengujian itu ada sisi kiri, ada sisi kanan, atau nanti dua pihak gitu ya. Nah, ini kebetulan kita akan bahas yang sisi kiri dulu. Berarti nanti gambar tabelnya jadi begini. Kurva ya, kurang lebih. Kan gini nih ceritanya. Nah, dia ada di sisi kiri, dia di sini. Nah, jadi ntar ada di sini. Di sini dia ntar minus 1,64. Ini si Z tabel ya. Tabelnya. Nah, nanti kalau seandainya nanti dia plus, mungkin nanti sebelah sini, ya kan? Karena di sini 0 kan? Sini 0 kan, maksudnya 0 antara 0. Gitu ya. Nah, kalau udah, ini apa nih? Kok ada penerus, ada kayak ada arsir-arsir gitu. Nah, berarti kalau ini nanti namanya daerah penerimaan H0. Gitu. Nah, yang diarsir ini namanya daerah kebalikannya, penolakan H0 gitu. Nah, nanti ketahuan dia diterima H0 atau ditolak dari sini, nanti ketahuan. Ini kan Z tabel. Nah, nanti kita kan hitung Z hitungnya. Kira-kira apakah kurang dari 1,64, minus 1,64, atau lebih dari minus 1,64 gitu. Kita ketahuan ya. Nah, kalau udah langsung kita hitung deh. Kita hitung tabel hitung Z-nya. Nanti di sini 3 Z kita hitung. Rumusnya itu yang tadi yang di pertama kali Z0 itu Z hitung ya, atau Z hitung sama aja ya, hitung. Nah, rumusnya itu X bar minus mu per tau akar N. Nah, gitu. Yuk kita hitung X barnya berapa. Ini kan berarti 375 dikurang mu nya 0, 400 dibagi taunya berapa, 125 ya, 125 dibagi akar N nya berapa, 50. Nah, 375 dikurang 400 berapa, minus ya, minus 25. Nah, nggak apa-apa kalau hasilnya minus juga ya. Ini 125 turunin dibagi, nah akar 50 berapa, 7,07. Kalau udah, cari dulu 125 bagi 707 ya. Jadi minus 25 dibagi, hasilnya berapa nih, dibagi 125 bagi 7,07, 17,68. Nah, kalau udah dibagi lagi, minus bagi plus, hasilnya minus ya, 25 bagi 17,68 jadinya 1,41. Nah, selesai. Nah, ini namanya Z hitungnya ya. Nah, nanti kita bandingkan dia apakah diterima apa ditolak. Lihat dari yang si ini, yang kurva di atas, minus 1,41, ini minus 1,6.
Berarti kalau minus 1,4 di sebelah kanan lagi apa kiri? Berarti sebelah sini dong, ya kan? Berarti di sini ada daerahnya. Nah, berarti kalau daerah sini masuknya kemana? Yang dari putih-putih ini daerah penerimaan H0. Nah gitu jadinya ya. Jadi H0 diterima. Jadi kalau kita simpulkan yang keempat ya, H0 nih, ini di sini keterangannya H0 itu diterima jika Z0 atau Z hitung lebih besar sama dengan minus 1,64 gitu. Nah, sebelum ke H0 ini Z hitungnya berapa? Z0 nya minus 1,41. Nah, berarti ini sama minus 1,64 yang si Z tabel minus 1,64 dia kira-kira lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar ya? Nah, lebih besar. Berarti kalau lebih besar H0 diterima, masuk dia. Jadi H0 diterima. Dan kesimpulannya gimana? Kesimpulan jadi berat bersih rata-rata susu bubuk merek apa tadi? Aku Sehat ya, harus komplit. Merek Aku Sehat per kalengnya sama atau tetap 400 gram gitu ya kesimpulannya, sesuai sama tadi soalnya kan, berat bersih rata-rata tetap 400 gram gitu. Selesai sampai sini. Pokoknya hasil si Z0 Z hitung itu yang mempengaruhi dia apakah diterima atau ditolak H0 nya. Jadi kita bisa lihat di sininya. Misalnya hasilnya ternyata minus 2,5, berarti kalau minus 0,2 di sini kan sebelah kiri lagi. Nah, berarti itu masuknya H0 ditolak, kan penolakan sini. Nah, gitu ya. Jadi patokannya di sini kurva ini. Jadi harus digambar dulu kurvanya biar gampang paham. Oke, semoga paham. Lanjut nanti kita ke contoh soal yang kedua. Sekarang masuk ke contoh soal kedua. Yuk kita baca. Seorang dosen menyatakan bahwa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan soal statistik ada 20 menit. Nah, ini. Berarti ini ntar jadi teorinya yang akan kita uji apakah benar atau salah. Ntar mu-nya ya, mu 0. Sampel sebanyak 6 mahasiswa. Berarti ini N. Sampel ada N-nya 6. Berarti N-nya itu kurang dari 30. Nah, jadi tadi masuk sampel kecil ya. Jadi pakai rumus yang sampel kecil berarti pakai tabel T. Ingat ya. Kalau misalnya sampelnya besar pakai tabel Z. Kalau sampelnya kecil tabel T. Gitu. Oke, yuk. Langsung aja dengan sig. Nah, tarafnya 5%. Nah, jadi sig ini signifikan sama aja taraf nyata ya. Signifikan maksudnya. Apakah sampel tersebut dapat mendukung pernyataan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal statistik adalah 20 menit. Nah, jadi apakah benar atau salah gitu ya. Yuk kita uji bareng-bareng. Langkah pertama masih ingat formulasi berarti H0. Formulasi hipotesisnya H0 sama dengan mu nya 20 menit kan, sama dengan 20. Mu siapa? Mu 1 ya, atau mu aja boleh, sama aja ya, kita mu aja. Nah, terus H1 nya sama dengan mu. Nah, tadi kan apakah sampel, kan kalau yang contoh soal yang pertama dia apakah sama segitu atau kurang dari gitu kan ya. Nah, tergantung dari soalnya. Ini kan apakah sampel tersebut dapat mendukung pernyataan bahwa yang dibutuhkan 20 menit atau tidak gitu kan. Nggak ada bacaan kurang dari atau lebih dari. Berarti pakai tidak sama dengan lawannya 20. Gitu ya. Harus dipahamin dari contoh soalnya. Nah, kalau udah langsung kita yang kedua. Yang kedua itu taraf nyatanya berapa? Uraikan.
5% ya ini. Berarti kalau 5% itu bagi 100 0,05 gitu. Nah, untuk ini sampelnya itu ada nama mahasiswa, terus dia ada mahasiswanya, ada waktunya juga nih. Masing-masing kan mahasiswanya waktunya berbeda. Berarti dia ada dua pihak namanya. Jadi ini maksudnya ke uji dua pihak. Gitu ya, pokoknya tergantung dari soalnya. Kan kalau tadi itu cuma satu dia variabelnya, berarti salah satu pihak. Nah, ini maksudnya dua pihak, berarti nanti alfanya dibagi 2. Gitu ya. Berarti kalau alfa bagi 2 itu alfanya tadi berapa? 0,05 bagi 2 berapa? Jadi 0,025 gitu. Nah, terus n-nya ada berapa? N-nya itu sama dengan 6 ya. Ini kan 6 mahasiswa. Nah, berarti kalau misalnya T ini kita berkaitan dengan ADF, derajat kebebasan. Jadi DF-nya itu sama dengan N dikurang 1. Nah, N-nya tadi berapa? 6 ya. Berarti 6 dikurang 1. Jadi hasilnya 5. Jadi DF-nya sama dengan 5. Nah, kalau udah dapet DF-nya 5 sama alfanya 0,025 jadinya jadi tabel T atau sama aja T tabel ya. Nulisnya begini jadinya. Sama dengan T kurang buka si alfanya berapa? 0,025. Nah, titik koma. N-nya berapa tadi? 5. Gini jadinya. Nah, itu ya nulisnya. Nah, kalau udah langsung kita cari deh. Cari di tabel distribusi T yang di halaman 356. Yuk, kita cari ya. Nah, sudah Ibu zoom ya tabel distribusi T-nya di halaman 356 yang tadi. Nah, untuk ini ngitungnya, cara nyarinya bukannya kayak tadi paling bawah mentok, tapi lihat 0,025. Nih, 0,025. Ini kan 0,025. Nah, berapa N-nya tadi? 5. 5 kan N-nya. Berarti sampai 5 di sini. Nah, ini dapat nih. Berarti berapa? 2,571. Nah, nih 2,571. Gitu ya. Kalau udah dapat 2,571, berarti namanya nih tabel ya. Dibenerin. Nah, udah selesai dapat tabel, langsung kita yang ketiga. Hitung si T hitung. Nah, untuk yang ketiga di sini ini udah ada belum simpangan bakunya berapa, rata-ratanya berapa? Belum kan? Berarti kita cari dulu caranya. Caranya masih inget nggak waktu dulu statistik deskriptif? Nah, jadi nanti kita pakai cari simpangan baku mahasiswa sama si waktu kan. Nah, Ibu nggak usah pakai grafik lagi ya. Berarti nanti gini aja. Nyari si itu dulu deh. X bar atau rata-rata. Rata-rata ini kita jumlahin. Berapa semuanya? Jumlahin 22 tambah 16 tambah 20 tambah 21 tambah 18 tambah 17 berapa? 114 ya. Nah, berarti 114 dibagi, ingat rata-rata rumusnya apa? Jumlah frekuensi, ini frekuensi waktunya ya, dibagi sama jumlah data. Ada berapa datanya? Mahasiswanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 36 deh. Kan? Jadi dapat 19. Nah, nih. Udah dapat 19 X barnya. Nah, sekarang kalau mau nyari si simpangan baku, masih ingat rumusnya? Ini rumusnya nanti takut lupa. X bar jumlah si F dibagi N ya. Ini kan. Nah, sekarang kalau simpangan baku jumlah masih ingat ada tanda mutlak X min X bar pakai tanda mutlak lagi kuadrat, masih ingat nggak? Ayo. Nah, karena ini dia dalam statistik biar lebih valid nanti pakai N-1 gitu ya. Nah, rumusnya pakai
akar. Ini rumusnya. Berarti kita cari dulu nih dari sini. Maksudnya apa sih ini X? X itu ya masing-masing nilai N ya. Ini 22, berarti gini. Masih ingat nggak? Kalau masih ingat, alhamdulillah, syukur. Kalau misalnya nggak masih ingat, lihat ini Bu ya. Ini 22 dikurang X bar 19. Nah, gitu ya. Terus ditambah lagi 16 dikurang 19. Pokoknya semua dikurang 19 tambah 20 kurang 19. Ini Ibu uraikan biar paham. Terus 21 kurang 19 tambah 18 kurang 19 tambah 17 kurang 19. Nah, tapi dia tanda mutlak ini. Nah, terus nanti masing-masing dipangkatin 2 ya. Kenapa tanda mutlak? Biar menghindari adanya min. Nah, N nya berapa tadi? 6 kurang 1 jadi 5 ya. Kalau udah, langsung 22 dikurang 19 berapa? 22 dikurang 19 3 ya. Nah, pangkatin 2 gitu. Ditambah 16 dikurang 19 dikurang 19 min 3 ya. Ada min kan? Pangkatin lagi. Terus 20 kurang 19 1 pangkatin. 21 kurang 19 2 gitu kan. Terus 18 kurang 19 minus 1 gitu ya. Tambah 17 kurang 19 minus 2. Nah, ini karena minus nggak berlaku jadinya. Gitu ya, nggak berlaku. Jadi 3 pangkat 6 kurang 1 berapa dulu? 5 ya. Nah, baru ntar di sini. 3 pangkat 2 berapa? 9 ditambah, ini pakai akar ya, lupa Ibu. Nah, jangan lupa akarnya. Ya. 3 pangkat 2 9 plus 3 pangkat 2 9. Ingat minusnya nggak dihitung. 1 2 pangkat 2 4 tambah 1 tambah 2 per 5 diakarin ya. Kalau udah jadi akar berapa? Tambahin semua. 9 tambah 9 tambah 1 tambah 4 tambah 1 tambah 2. Hasilnya 28 bagi 5. Nah, 28 bagi 5 diakarin langsung. Dapat Ibu 2,366. Nah, ini dia si simpangan bakunya ya. Udah dapat 2,366. Sekarang kita cari si T hitung ya. Karena rata-rata udah dapat 19, simpangan baku udah dapat. Langsung cus ke T hitung. Berarti T hitung atau sama aja T0 ya. Rumusnya X min mu 0 dibagi tau per akar N. Nah, ini dibatasin gitu ya. Berarti si X barnya berapa tadi? 19 ya. Pakai merah deh. 19 dikurang mu nya berapa? 20 ya. 20 dibagi, nah si tahu tadi 2,366 dibagi akar N nya 6 ya tadi ya. Nah kalau udah, yuk hitung lagi. Berarti sama dengan 19 kurang 20 hasilnya minus 1 ya. Nah dibagi 2,366 dibagi akar 6 berapa? Akar 6 dapat 2, nggak kelihatan ya. Nah 2,45. Nah, jadi minus 1 per 2,366 dibagi 2,45. Jadi 0,966. Jadi minus bagi plus minus ya. Berapa bagi? Jadi minus 1,035. Nah, ini jadi T0 atau T hitung. Dan dapat min 1,03. Nah, kita belum melihat itunya ya. Yang keempat, kita gambar kriterianya yuk.
Gambar di grafik ada di mana kurvanya. Nah, karena wujud dua pihak, berarti nanti ada sebelah kiri sama sebelah kanan. Nah, gini. Tuh. Jadi nanti di sini yang minus, bagian minus, T tabelnya berapa tadi? 2,57. Berarti dari sini minus 2,571. Nah, yang di sini 2,571. Nah, ini daerah penerimaan H0. Kalau diarsir penolakan H0 ya. Nah, kita lihat nih. Kira-kira ini si T hitung minus 1,035 ada di mana? Di tengah-tengah antara atau di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Minus 1, ini minus 2. Berarti sini kan? Tengah-tengah ya. Kurang lebih di sini atau di sinilah sama aja. Berarti nah, ini dikatakan diterima gimana caranya? Nah, ntar tulisan gini, berarti ntar H0 diterima jika antara minus 2,571 kurang dari, jadi T hitungnya antara minus 2,571 sampai 2,571 gitu. Nah ini dapat T hitungnya berapa? T0 nya minus 1,035. Berarti di antara di sini dong dia masuknya. Berarti kalau antara, jadi dia bisa namanya berarti diterima gitu ya. Karena terus deh, karena T0 di antara T tabel di tengah-tengah sini kan, jadi H0 diterima atau ditolak nih? Diterima gitu ya. Nah, kalau udah bikin kesimpulannya apa? Ditulis tadi dengan soalnya. Nah, kesimpulannya sampel tersebut mendukung bahwa waktu yang dibutuhkan menyelesaikan soal statistik adalah 20 menit itu benar. Gitu ya ditulis. Jadi kesimpulannya dosen menyatakan waktu yang dibutuhkan menyelesaikan soal statistik adalah 20 menit itu benar. Oke. Selesai sampai sini kesimpulannya. Agak rumit ya. Ini kebetulan soal ini dia belum dapat simpangan baku sama rata-rata, makanya mau nggak mau dicari. Tapi nanti kalau misalnya soalnya udah ada simpangan baku, udah ada rata-rata, enak, jadi tinggal dimasukin aja kayak tadi yang contoh pertama gitu ya. Gitu doang kok perbedaannya, tapi kurang lebih sama aja cara-caranya, step-stepnya. Sekarang kita lanjut ke yang contoh soal yang ketiga, bagian hipotesis beda dua rata-rata. Semangat ya. Oke, yang beda dua rata-rata ini sama langkah-langkahnya, ada formulasi, hipotesis, taraf nyata. Ini sama juga ya yang tadi dijelasin, ada kurang dari, lebih dari, sama tidak sama dengan. Dan taraf nyatanya kalau yang lebih besar sampelnya pakai Z tabel, tapi kalau lebih kecil nanti pakai T tabel. Nah, untuk namanya beda dua rata-rata ada dua berarti kan ya. Variabelnya berarti nanti DB-nya dikurang 2 gitu ya. Jadi ntar N1 si sampel pertama, sampel kedua dikurang 2 gitu. Di sini aja perbedaannya. Nah, terus untuk kriteria pengujian sama aja. Uji statistik. Nah, paling ntar rumusnya di sini doang yang beda. Jadi nanti rumusnya si rata-rata pertama dikurang rata-rata kedua, baru ntar cari masing-masing si taunya N1 sama tau N2 ditambah gitu ya. Jadi rumusnya ini tuh tau si X1 sama tau X2 pakai akar. Ini juga sama, ini yang udah ada populasi yang diketahui, yang ini tidak ada populasinya diketahui gitu. Jadi simbolnya S.
Kalau untuk N-nya kurang dari 30, yang sampel kecil agak panjang dia nyari T-nya. Ya kan? Tuh, panjang. Kalau ini yang sampel besar, ini sampel kecil. Gitu. Nanti akan Ibu jelasin satu-satu bagaimana kalau sampel besar, bagaimana kalau sampel kecil. Yuk, kita disimak. Untuk contoh soal yang pertama ini, kita baca, pemilik toko menjual 2 macam bola lampu, ya kan, merek A sama B. Ini ketahuan berarti dia beda 2 rata-rata. Karena 2 sampelnya A sama B. Berpendapat bahwa tidak ada perbedaan rata-rata lamanya menyala bola lampu kedua tersebut. Alternatif, ada perbedaan atau tak sama. Nah, berarti nanti kita cari teorinya apakah ada perbedaan bola lampu merek tersebut atau ada perbedaan. Jadi apakah nggak ada perbedaan, apakah ada perbedaan gitu. Apakah sama atau tidak sama gitu maksudnya ya. Untuk mengujinya dilakukan eksperimen dengan menyala 100 buah bola lampu. Berarti ini N1 dan 50 bola lampu merek B, ini N2. Sampel acak ya kan. Ternyata lampu A menyala rata-ratanya. Nah, udah ada rata-ratanya X1. Nah, ini lampu 2 berarti X2. Simpangan baku tau 1, ini tau 2. Gitu kan? Terus ini signifikannya, alfanya. Nah, ujilah pendapat tersebut. Nah, yuk, berarti diketahui N1-nya berapa tadi? 100. N2-nya 50 ya, nih. Terus X1 barnya 952. Terus X2 bar 987. Oke. Kalau udah langsung tahu 1 sama dengan 85 ya kan, ini tahu 2-nya 92. Kalau udah langsung kita langkah-langkah yang pertama, formulasi hipotesis. Berarti H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2. Jadi pendapatnya tadi mu1 harus sama dengan mu2. Nah, terus yang keduanya mu1, karena ini alternatifnya tidak sama, berarti kita tidak sama gitu. Jadi bertolak belakang. Kalau H0 itu dia apakah sama, ada bedanya nyala lampu antara A sama B. Nah, yang kedua apakah tidak sama gitu ya. Nah, kalau udah, nah ini entah di buku atau di sumber lain ada juga nulis begini, jadi jangan bingung. mu1 dikurang mu2 sama dengan 0, sama aja ya, karena dipindah ruas jadi sama dengan kan gitu. Ini juga sama, mu1 dikurang mu2 tidak sama 0, sama aja gitu ya. Yang mana bebas, mau ini juga apa ini boleh. Gue biasa pakai ini tapi ya. Nah, kalau udah langsung kita langkah yang kedua. Langkah kedua, ini dia berapa tarafnya? 5% ya, 5%. Berarti bagi 100 0,05. Nah, kalau udah dia Z nya karena dia ada 2, berarti nanti alfa bagi 2. Berarti Z 0,05 dibagi 2. Jadi dapat Z nya berapa? 0,05 bagi 2, 0,025 ya. Nah, sekarang ini kita cari kayak biasa tadi, pakai tabel distribusi T halaman 356. Yuk kita cari dulu ya. Nah, ini udah dapat. Cari, ingat kalau misalnya di tabel Z berarti yang paling bawah ya kan, yang paling bawah yang letak hingga. Tapi kalau tabel T nanti lihat tergantung N nya berapa. Nah, ini 0,025 0, nah ini kan paling bawah dapat berapa? Ini dia 1,96. Yuk kita tulis dulu 1,96. 1,96. Nah, ini berarti namanya si Z
tabel ya, 1,96. Nah kalau udah langsung kita cari si Z hitung kita cari, atau Z0 ya. Nah rumusnya pakai yang tadi ibu tunjukin, ibu tulis lagi ya, X1 min X2 per, nah masing-masing ini, nah gini, per N2. Nah kalian boleh juga nyari dulu ini yang bawahnya dipisah, nanti kalau udah dapet masuk ke sini. Tapi kalau ibu langsung aja ya. Berarti X barnya 1 berapa? 952 dikurang X bar kedua 987 dibagi, udah akar. Nah si taunya 85 kuadrat per N1 nya 100 ya, per tau 2 nya 92 per N2 nya 50. Nah kalau udah langsung kita cari 952 kurang 987 minus ya, nggak apa-apa, minus 35 per akar 85 pangkatin 2 7225 per 100 ditambah 92 pangkatin 2 8464 per 50. Nah, kalau udah berarti minus 35, 7225 bagi 100 berapa jadinya? 72,25 ya. Nah ditambah 8464 bagi 50 169,28, panjang banget. Berarti minus 35 per, ini tambahin, bersamaan udah diakarin ya, langsung aja ya. Berapa jadinya? 15,54. Nah didapat ini Z0 dapat minus 2,25. Nah ini Z hitung ya. Nah, min 2,25. Nah kalau udah, oh iya kita belum gambar ini ya, grafiknya ada di mana. Ingat karena uji dua pihak, berarti ada di sini sama di sini. Jadi di sini sama di sini. Di sini yang minus hasilnya minus 1,96. Dari mana? Dari sini Z tabel. Satu lagi plus hasilnya 1,96. Nah kira-kira ini si min 2,25 ada di mana? Antara apa dikurang dari apa lebih dari? Minus 2. Ini minus 1. Otomatis di sebelah sini dong dia. Berarti di sini ya. Nah, berarti di sini si Z hitung. Kalau yang nggak diarsir namanya penerimaan H0. Kalau yang diarsir namanya penolakan H0. Nah berarti kalau antar diarsir namanya ditolak, berarti H0 nya. Jadi kita tulis di sini yang nomor 4 kesimpulan Z0 nya itu minus 2,25. Terus Z si tabelnya 1,96 atau minus ya, minus 1,96. Nah berarti ini lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil kan. Nah, atau antara di sini. Berarti nah di sini ada bacaannya H0 itu diterima jika antara minus 1,96 sampai 1,96. Nah, ternyata dia ada di sebelah kiri dari minus 1,96 kan. Jadi H0 nya ditolak apa diterima? Kan ada di sini diarsir, berarti H0 nya ditolak gitu ya. Kecuali misalnya hasilnya si Z hitungnya 2,25. Di sini juga sama ya, sebelah kanan sama, dia ditolak. Berarti kalau supaya H0 diterima, dia ada antara sini minus 1,0 bisa jadi, atau 0,5 pokoknya antara tengah-tengah sini.
baru H0 diterima. Kalau di aksi-aksi ini berarti H0 ditolak ya. Jadi nomor 5 kesimpulan rata-rata lamanya menyala lampu dua merek berarti tidak sama, karena H0 ditolak. Jadi yang H1 diterima deh. Kan H1 apa dia? Formulasinya μ1 tidak sama dengan μ2. Jadi kesimpulannya rata-rata lamanya menyala lampu dua merek tersebut tidak sama gitu ya. Tergantung dari si formulasinya, baru kita terapkan kesimpulan yang dari hasil uji statistik ini. H0 ditolak, nah berarti tidak sama. Misalnya H0 diterima, berarti nanti kesimpulannya rata-rata menyala lampu dua merek sama gitu ya. Tergantung dari kesimpulan intinya. Oke, semoga paham. Habis itu lanjut satu soal lagi yang mencari sampelnya kecil, nanti Ibu jelasin ya. Ini contoh soalnya sudah Ibu tulis. Sebuah perusahaan mengadakan pelatihan teknik pemasaran, sampelnya 12 orang metode biasa dan 10 orang metode terprogram. Berarti ada 2 ya. Berarti langsung aja nanti diketahui, berarti N1-nya 12 ya. N2-nya berapa ini? 10. Nah, terus rata-rata satunya berapa? Ini rata-ratanya 80 ya. Terus simpangan bakunya langsung tertulis berarti S. Kenapa S? Karena sampel. Ya kan ketahuan, kecuali kalau populasi berarti tahu simbolnya. Ini S berarti 4. Karena kan kalau sampel berarti dia S lambangnya. Berarti dia N-nya kurang dari 30. Jadi nanti sampel kecil. Berarti ntar pakai tabel T ya. Gitu. Terus X yang keduanya berapa? 75. Nah, berarti S2-nya 4,5. Gitu. Sekarang ujilah hipotesis keduanya, metode pelatihan dengan alternatif tidak sama. Berarti nanti antara sama atau tidak sama gitu ya teorinya. Ini taraf nyata 10. Langsung aja yuk, berarti formulasinya H0 sama dengan μ1 sama dengan μ2 ya. Nah, alternatifnya tidak sama tadi, berarti lawannya H1 sama dengan μ1 tidak sama dengan μ2. Gitu. Nah, kalau udah langsung kita ke taraf nyata nomor 2, berarti alfanya 0 berapa? 10 ya? Salah. Alfanya 10%. Berarti 10 bagi 100 0, berapa? 10 ya kan? 0,1. Nah, karena dia ada 2, berarti alfa bagi 2 gitu ya. 2 sampel maksudnya. Jadi 0,10 bagi 2 berapa? 0,05. Kalau udah langsung dihitung dB-nya, derajat bebas. Rumusnya itu N1 plus N2 dikurang 2. Nah, N1-nya berapa? 12 kan? N2-nya 10 dikurang 2. 12 tambah 10, 22 dikurang 2 jadi 20 ya. Nah, dB-nya 20. Berarti langsung kita cari T tabelnya. T tabel itu nulisnya si taraf nyatanya 0,05 kan. Nah, titik koma, dB-nya 20. Gitu. Berarti nanti kita cari di tabel distribusi T ya. Halaman 356. Yuk, kita cari ya. Ini sudah ada tabelnya di Ibu Zoom. Kita cari 0,05. Ini atas ya. Terus DF-nya berapa tadi? DB-nya 20. Berarti di sini nih. Nah, dapat 1,725. Tulis 1,725. Nah, selesai. Berarti ini kita tandain namanya si T hit
T tabel. Nah, kalau udah kita gambar aja dulu yuk kriterianya. Nah, ini kan karena ada dua kan, dua pihak, berarti yang satu minus, satu plus seperti biasa. Di sini minus 1,725, satu lagi 1,725. Nah, yang diarsir namanya daerah penerimaan H0. Berarti yang diarsir penolakan ya, kebalikannya. Nah, berarti H0 itu diterima jika antara ini tadi ya, min 1,725 sampai 1,725. Berarti kalau di tengah-tengah dia diterima H0-nya. Tapi nanti kalau kurang dari min 1,75 atau lebih dari 1,75 berarti ditolak H0-nya. Gitu. Yuk, kita cari dulu berarti T. Hitungnya. Yang ketiga, nyari T hitung atau T tabel ya. Rumusnya itu X1 S2. Nah, karena ini S yang diketahuinya berarti nggak ada populasinya, sampelnya, berarti rumusnya ini ya. Gue tulis aja lagi ya, panjang dia, N1 S kuadrat plus N2 min 1 ini tadi S1 per N1 plus N2 dikurang 2 kita dikali sama 1 per N1 plus 1 per N2 itu diakarin juga, panjang banget ya. Nah, kalau udah yuk pelan-pelan ya biar nanti bisa. X1 barnya berapa? 80 dikurang S2 bar 75 per akar dari N1 nya 12. Oke, dikurang 1 ya, dikali S1 nya 4 kuadrat ditambah N2 nya 10 dikurang 1 dikali S2 nya 4,5 per N1 nya 12 ditambah N2 10 dikurang 2. Nah, dikali 1 per N1 nya 12 ditambah 1 per 10. Nah, ini dikali. Panjang ya. Semangat. 80 kurang 75 berapa? 5 per, nah ini dicari 12 kurang 1 11 ya, berarti 11 dikali 4 pangkat 2 16 ditambah 10 kurang 1 9 dikali 4,5 pangkatin 2 20,25. Nah, per 12 tambah 10 22 kurang 2 jadi 20 ya. Nah, dikali nih 1 per 12 ditambah 1 per 10 dibagi dulu baru ditambah masing-masing. Ibu udah dapat ya 0,183 tuh. Nah, kalau udah berarti 5 per, nah ini 11 kali 16 176 ditambah nih masih pakai akar ya, jangan lupa ya. Nah, 9 dikali 20,25 182,25 per 20 maksudnya. Dikali 0,183 sebagai akar. Udah, berarti 5 per 176 ditambah 182,25 dibagi 20. Langsung aja ya. Jadi dapat Ibu 17,912. Nah, nanti dikali sama 0,183. Tapi masih pakai akar ya. Ini 17,112 dikali 0,18 123. Berarti 5 per, nah akar dari 17,912 dikali 0,183 akarnya
dapat Ibu 1,81. Ini T0 ya. Nah, berarti T0 nya kita cari 5 bagi 1,81, 2,76. Nah, ini T hitung 76. Sekarang kita tarik kesimpulan. Dilihat dari sini 2,76. Berarti kalau 2 ada di mana? Sebelah tengah-tengah ya. Nah, ini 1,7, berarti ada sebelah sini dong. Nah, berarti ada di sebelah sini. Ya kan? Ini 2,76. Berarti dia ada di daerah arsiran. Jadi kalau di arsiran, jadi H0-nya ditolak. Gitu kan? Ini kan daerah penolakan ya, arsiran. Kalau yang ada arsiran daerah penerimaan. Jadi kesimpulannya 4, kan T0-nya itu tadi 2,76. Nah, T tabelnya itu 1,725. Nah, dia lebih dari kan? Berarti kalau lebih dari di sebelah sini kan? Antaranya. Nah, makanya jadi H0 ditolak. Kesimpulannya jadi kedua, metode yang digunakan dalam pelatihan tidak sama hasilnya. Karena kan tadi H0 ditolak ya. Berarti kalau H0 ditolak, H1 diterima. Nih lihat, H0 ditolak, berarti dia H1 kita yang oke. Nah, H1 diterima, maksudnya apa di sini? Berarti μ1 tidak sama dengan μ2. Artinya metode si tadi biasa sama metode terprogram itu tidak sama hasilnya gitu, karena H1 diterima. Jadi tergantung dari hasil T hitung sama T tabelnya ya. Yang ada di sini kurva tadi ini, kurvanya. Dapatkah kesimpulan di sini? Semoga paham ya. Misalnya nanti ternyata oh iya H0-nya itu diterima, H1 ditolak. Berarti kalau diterima nanti kesimpulannya metode yang digunakan sama. Karena di sini kan H0-nya μ1 sama dengan μ2 tergantung dari ininya, yang pertamanya formulasi uji hipotesisnya. Gitu ya, semoga paham. Sehat-sehat terus ya, semangat terus belajarnya.